Sebagai mobil listrik yang anti-ribet, Tesla sudah menjadi top of mind dari sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Setelah sukses menjual jutaan Tesla, kini Tesla membuat sebuah gebrakan baru. Bukan hanya minimalis, tetapi Tesla juga menambahkan unsur premium dan luxury pada mobil ini. Disebut sebagai Tesla yang mempunyai aerodinamis paling maksimal. Inilah the new upgraded Tesla Model 3. Ada yang menyebutnya facelift, ada juga yang menyebutnya sebagai tipe Highland dari Tesla Model 3. Namun, Tesla sendiri sebenarnya tidak pernah menyebutkan secara spesifik sebutan bagi mobil ini. Mungkin sebutan tersebut hanya untuk mempermudah orang-orang mengenali dan mengingat tipe terbaru dari Model 3. Sejak kemunculannya 7 tahun yang lalu, Tesla Model 3 merupakan entry level Tesla yang paling reliable dan sangat dinikmati setiap penggunanya. Tesla baru saja memperkenalkan mobil ini pada tahun 2024 dan terlihat sekilas bahwa banyak yang Tesla upgrade dari mobil model sebelumnya. Sebetulnya tidak ada motor maupun baterai yang diganti oleh Tesla ke Model 3 terbaru ini, tetapi Tesla mengklaim bahwa mereka yakin telah meningkatkan 8% efisiensi dari model sebelumnya. Warna pearl white seperti Model 3 yang ada di sini adalah warna standar yang Tesla berikan. Dan jujur sesuai banget sama tema clean look yang ada di mobil ini. Akan tetapi Tesla juga menambahkan 2 warna baru untuk mobil ini, yaitu Ultra Red dan Stealth Gray yang menurut saya bikin tampilannya lebih kelihatan premium. Selain 2 warna tersebut, tentu saja ada warna netral yang disediakan seperti warna biru dan warna hitam. Tesla Model 3 ini juga disediakan dalam 3 tipe, yaitu Standard Range, Long Range, dan Performance Range. Tipe standarnya yang memiliki rear wheel drive sudah bisa menempuh 438 km, sedangkan tipe long range-nya itu punya all-wheel drive karena pakai dual motor bisa menempuh jarak hingga 678 km. Sedangkan untuk tipe performance-nya itu bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,9 detik saja. Ya kira-kira 1 kali cas full bisa tahan dari Jakarta sampai Semarang atau Jogja mungkin. Hemat banget kan? Tapi tenang, kalaupun baterainya misalnya sisa 10%, Tesla Model 3 terbaru ini hanya butuh waktu 14 menit untuk bikin baterainya naik ke 80%. Tapi tentu saja jika pakai charger yang tipenya supercharger, bukan charger biasa. 50% part dari Model 3 terbaru ini sudah berubah jadi lebih stylish, lebih efisien, lebih nyaman, lebih premium, dan pastinya lebih aerodinamis. Tesla mengatakan bahwa mobil ini merupakan mobil yang memiliki aerodinamis paling maksimal yang pernah ada di jajarannya. Jadi apa saja yang berubah dari Tesla Model 3? Mari saya tunjukkan, mulai dari bagian depannya. Alasan pertama yang banyak menyebut mobil ini dengan sebutan facelift dari model sebelumnya adalah karena headlights-nya yang memang seperti ditarik ke atas sehingga terlihat lebih agresif. Kalau dibandingkan dengan bentuk lampu depan sebelumnya yang banyak memiliki lengkungan, kali ini headlights-nya diberikan sisi yang tajam dan lebih sipit. Bukan cuma headlights, tapi bagian depannya secara keseluruhan juga sepertinya memiliki desain dengan garis yang lebih tegas. Mungkin bahasa simpelnya kelihatan lebih tirus dibandingkan model sebelumnya yang terlihat agak gemuk. Desain LED daytime running lights-nya juga membuat jauh lebih menonjol. Satu lagi perbedaan dari Model 3 ini adalah fog lamp bagian depan yang dihilangkan dan grill air intake bagian bawah diperkecil tanpa mengurangi fungsinya.
Nah, bagian kaca depannya juga diubah sudut kemiringannya dengan tujuan menghindari suara angin yang melewati mobil serta membuat aerodinamis mobil ini menjadi lebih maksimal. Tidak banyak yang berubah kalau kita lihat dari sisi samping mobil ini, masih sama seperti Model 3 sebelumnya. Perbedaan yang jelas terlihat adalah desain dari velg alloy 18 inch Highland yang bikin mobil ini kelihatan keren dan sporty banget. Selain 18 inch, Tesla juga menyediakan pilihan ring 19 inch Nova Wheels. Nah, tapi jika memakai velg 19 inch, ada sedikit penurunan jarak tempuh yang bisa dicapai mobil ini, sekitar 38 km. Tapi menurut saya hal itu bukan suatu hal yang krusial, mengingat jarak tempuh yang bisa dicapainya sudah sangat banyak. Velg dan ban yang diberikan oleh Tesla juga ikut mempengaruhi efisiensi mobil ini. Jadi sepertinya mulai dari pemilihan material dan desainnya, Tesla sangat memperhatikan hal tersebut demi improvement yang mau mereka tunjukkan. Oke, kita coba buka pintunya sekarang. Pada Model 3 terbaru, Tesla tetap memakai desain frameless window-nya sehingga terlihat clean dan juga futuristik. Kunci dan cara membuka pintunya juga masih sama, tidak ada yang berubah. Bagian belakangnya juga nampak agak berubah dan pasti kalian langsung ketahui adalah lambang Tesla yang ditampilkan bukan lagi logo tetapi diganti dengan tulisan Tesla seperti ini. Mengingatkan saya pada desain di Tesla Roadster generasi kedua. Ini adalah salah satu perubahan yang terlihat sederhana tapi lumayan memberikan impact yang besar. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian soal perubahan logo ini. Oke, secara keseluruhan desain baru yang diberikan pada tail lights dan diffusernya juga merubah aura dari Model 3 terbaru ini. Desain tail lights terbarunya punya bentuk lebih tajam dan sekarang menjadi satu kesatuan, gak kepisah lagi kayak model sebelumnya. Desain ini bikin looknya tambah futuristik dan sporty. Fog lamp bagian belakang sudah terintegrasi dengan diffuser yang dibuat lebih lebar dari model sebelumnya. Sekarang coba kita lihat ke bagian bagasinya. Bisa dilihat sendiri luas banget karena kapasitasnya mencapai 594 liter. Bagian bawahnya juga ada bagasi tersembunyi untuk menaruh chargernya sendiri. Jadi kelihatan rapi. Part yang menarik adalah karena lampu belakangnya sekarang tidak ada pemisah, jadi ketika tutup bagasinya diangkat, lampu belakangnya juga akan ikut keangkat seperti ini. Kalau bagasi belakang sudah penuh, tenang aja karena masih ada bagasi bagian depan sebesar 88 liter. Di bagian ujung pintu bagasi diberikan sedikit spoiler untuk meningkatkan downforce dan efisiensi mobil ini. Nah, kalau mau lihat mobil ini maupun mobil lainnya dari Prestige Motorcars, silakan mengunjungi website kami di prestigemotorcars.co.id atau datang langsung ke showroom kami di Distrik Otomotif Dik 2. Oke, sekarang kita lihat apa yang baru dari interior Tesla Model 3 ini. Saat semua pintu tertutup rapat, semua suara langsung lenyap dari pendengaran kita. Tesla mengatakan bahwa improvement yang mereka lakukan adalah termasuk menghilangkan segala bentuk bunyi yang mengganggu, sehingga kenyamanan berkendara dalam kesunyian dapat dirasakan oleh pengemudi maupun penumpang. Model 3 baru ini punya beberapa part yang membantu untuk meredam suara yang masuk ke dalam kabin. Salah satunya adalah acoustic glass 360 derajat yang mereka pasang di semua kacanya. Model 3 sebelumnya dipasangi peredam hanya pada kaca depan dan kedua sisi sampingnya saja. Sedangkan di Model 3 terbaru ini, Tesla menaruh peredam pada semua kacanya, termasuk panoramic roof-nya. Panoramic roof Tesla pasti selalu menimbulkan efek wow buat semua orang yang masuk ke mobil ini. Bagi yang takut kepanasan atau takut kulitnya gosong, tenang aja karena Tesla bikin
panoramic roofnya bisa melindungi dari sinar UV. Oke, kita palingkan sedikit pandangan kita pada interior yang betul-betul berubah dari Tesla Model 3 ini. Salah satu perubahan yang mencolok adalah penambahan ambient light di semua pintu bagian depan hingga bagian belakang, serta sepanjang dashboard. Dengan adanya ambient light ini, bagian interiornya jadi terasa lebih luxurious dan makin futuristic. Warna ambient light ini juga bisa di-custom sesuai keinginan dan tidak terbatas hanya warna-warna primer saja, bisa hijau muda, pink, ungu, toska, dan masih banyak lagi. Cara ganti warnanya juga simple banget, bisa dilakukan hanya dengan menggeser jari pada control wheel yang ada di layar. Kalau secara keseluruhan, basic layout interiornya masih sama, tapi desainnya terlihat lebih upgrade. Bagian dashboardnya punya trim yang menggunakan material baru, yang kalau dipegang terasa material tekstil premium. Tentu saja, Tesla menyediakan pilihan custom material dan warna lain untuk dashboard ini. Keseluruhan interior mobil ini berwarna hitam, tetapi Tesla juga menyediakan pilihan interior warna putih yang matching dengan body pearl white-nya. Perbedaan berikutnya adalah desain setir yang sangat berbeda dari model sebelumnya. Kali ini Tesla menambahkan klakson dengan bentuk lebih kotak dengan logo tulisan Tesla di tengahnya. Logo pada setir juga diganti dengan tulisan sama seperti bagian belakangnya. Jujur, sepertinya saya lebih suka pemakaian logo Tesla yang sekarang. Kalian pasti sadar ada yang hilang dari bagian setirnya, yaitu tuas-tuas sen dan gear shift-nya sekarang ditiadakan. Secara tampilan memang terasa menjadi sangat minimalis dan clean look. Tesla bikin semua fungsinya termasuk gear shifter dan sennya terintegrasi pada tombol setir layar 15 inch ini. Tuas untuk sen digantikan dengan tombol haptik pada setir, begitu pula wiper headlights dan voice command. Di kedua sisi setir ada trackball yang mempermudah untuk menggeser pilihan fitur-fitur pada layar. Model 3 ini punya layar 15,4 inch, bahkan lebih besar dari layar laptop pada umumnya. Tesla bikin layar Model 3 ini menjadi lebih terang dengan respon yang lebih cepat, serta bezel pada layarnya sekarang jadi lebih tipis, sehingga layar sentuhnya makin lebar. Kalau bagian biasanya untuk gear selector menggunakan tuas, kali ini gear selector terdapat pada layar. Bisa dilihat, di ujung layar terdapat icon mobil yang bisa di-swipe ke atas untuk parkir dan ke bawah untuk mundur atau netral. Perubahan ini cukup drastis dilakukan dan mungkin butuh waktu untuk pengemudi membiasakan dirinya. Tadinya tuas gear selector juga berfungsi untuk mengaktifkan autopilot. Nah, sekarang cara mengaktifkan fitur autopilotnya bisa dilakukan hanya dengan mengklik trackball sebelah kanan pada setir. Interiornya sangat minim tombol fisik, jadi semua sudah dikontrol oleh layar ini termasuk climate controlnya. Bahkan sekarang, Tesla mengupgrade climate controlnya yang dikhususkan bagi penumpang depan, karena sekarang penumpang bisa personalize sendiri seberapa kencang hembusan angin yang diinginkan. Jadi sekarang nggak perlu berantem lagi sama kursi sebelah kalau AC-nya terlalu kenceng atau terlalu dingin. Sistem navigasi Model 3 bisa langsung kasih tahu charging station yang available selama perjalanan. Nah, di bagian sini pilihan ada dog mode, sentry mode yang berguna kalau kita sedang parkir atau meninggalkan mobil. Jika sentry mode diaktifkan, semua kamera pada mobil ini bisa berlaku sebagai CCTV in case ada yang mencoba untuk masuk ke dalam mobil. Sentry mode akan mengirimkan sinyal ke handphone kalau ada hal yang mencurigakan yang terdeteksi. Kalau misalnya layar ini rusak, tenang aja, mobil ini masih bisa berjalan dengan aman karena ada tombol gear shift emergency yang berada di sekitar indikator hazard. Lalu Tesla juga mengupgrade Bluetooth dan mikrofonnya untuk bikin kualitas telepon jadi lebih oke. Kalau dulu mikrofonnya hanya ada satu di tengah, sekarang sudah ada dua, masing-masing ditempatkan di bagian kanan dan kiri. Jadi cocok banget buat pekerja yang mobilitasnya tinggi memerlukan Zoom meeting ketika berada di perjalanan. Konsol tengahnya didesain clean dan minimalis dengan sentuhan luxury. Tesla menambahkan finishing aluminium seperti pada bibir cup holder ini, sehingga interiornya terkesan lebih premium. Pada konsol tengah juga disediakan dua wireless charging
untuk pengemudi dan penumpang supaya agak rebutan. Kayaknya Tesla bikin upgrade ini biar pasangan-pasangan di luar sana nggak berantem di mobil. Selain itu, ada armrest dengan storage dan USB-C 65 watt yang bukan cuma bisa ngecas HP, tapi juga bisa ngecas laptop kalian. Improve yang diberikan oleh Tesla bukan hanya dari segi penampilan saja, tetapi juga membuat mobil ini lebih kedap dari sebelumnya. Kalau kita lihat bagian pintu, terdapat speaker yang cukup besar dan disebar ke 17 titik dalam kabin. 3 titik lebih banyak dibandingkan model sebelumnya. Bassnya juga sudah di-upgrade agar lebih bagus, apalagi ditambah dengan kedapnya kabin. Udah pasti kalau dengerin lagu di dalam Tesla, ini udah kayak nonton konser. Joknya menggunakan material vegan leather dengan finishing yang sangat rapi. Kalau dilihat lebih dekat, joknya seperti punya tekstur pori-pori pada senderannya. Nah, pori-pori ini digunakan untuk fitur baru dari jok Tesla Model 3, yaitu ventilated seat. Jadi bukan hanya bisa menghangatkan, tetapi juga bisa mendinginkan tubuh dengan hembusan angin yang keluar dari jok. Fitur ini pas banget buat cuaca di Indonesia yang lagi panas-panasnya. Mobil ini muat untuk 5 penumpang dengan legroom yang cukup luas di bagian belakang. Kursi tengah, bagian belakang bisa dijadikan armrest yang nyaman dan sudah dilengkapi dengan 2 cup holder. Sekarang penumpang belakang juga diberikan layar 8 inch untuk bisa menikmati entertainment serta mengatur climate controlnya sendiri. Sama seperti penumpang depan. Upgrade layar ini pasti sangat signifikan bagi keluarga yang membawa anak-anak atau remaja agar mereka tetap bisa menikmati entertainment seperti menonton film, mendengarkan musik, atau bahkan Zoom meeting selama perjalanan. Climate control pada layar juga diberikan untuk masing-masing penumpang, sehingga penumpang bisa mengatur arah angin hingga temperatur AC-nya sendiri. Di bagian bawah layar juga terdapat 2 USB port 64 watt. Layar ini juga mengatur heater jok belakang hingga mengatur posisi jok depan untuk mendapatkan legroom nyaman seperti ini. Tesla selalu memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, tak terkecuali penumpang belakang. Karena jok belakangnya sekarang sudah di-improve angle-nya agar terasa lebih nyaman. Oke, yuk sekarang kita coba bawa jalan New Tesla Model 3 ini untuk tes performanya. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe serta like dan share kalau kalian suka episode preview kali ini. Oke, saya mau kasih lihat gimana caranya jalanin mobil ini. Seperti biasa, ini ada kuncinya. Kuncinya kita sekarang taruhnya di sini, bukan di tengah. Biasanya di tengah sini, sekarang taruhnya di depan. Lalu kita ganti ke gigi D. Bagaimana cara gantinya? Ini kita swipe ke atas. Pakai iPad atau instrumen cluster yang ada di sini. Jadi kita tarik ke atas, lalu kita jalanin. Nah, seperti biasa kita tes dulu sekarang di jalanan lurus. Nggak ada yang bisa mengalahkan sensasinya menyetir mobil listrik, apalagi Tesla yang terbilang bisa menyamai sebuah mobil sport. Tesla Model 3 ini punya 490 horsepower dan torsi sebesar 490 Nm, menghasilkan 0 ke 100 km per jam yang tipe biasa aja hanya dengan 5,8 detik saja. Kalau tipe long range-nya cuman butuh 4,9 detik. Dan baru-baru ini Tesla kan juga memunculkan Model 3 Performance, sama seperti periode sebelumnya ada Model 3 Performance yang bisa dibilang sports car-nya kendaraan elektrik. Tipe performance bisa menempuh 0 ke 100 km per jam hanya 2,9 detik saja. Itu sih udah pasti super kenceng dan super sporty. Cocok buat yang mau mobil elektrik dengan rasa berkendara sports car. Nah, katanya
Upgrade yang Tesla berikan ke Model 3 ini memberikan kualitas berkendara yang sangat nyaman, seperti suspensinya yang lebih kedap dengan per yang lebih stiff, sehingga handling yang dirasakan pengemudi sekarang ini rasanya jauh lebih luxurious dan jauh lebih baik. Dengan tipe standar range-nya, Model 3 bisa menempuh hingga 438 km, seperti yang saya sudah utarakan tadi. Dan saya yakin selama perjalanan udah pasti para penumpang nggak akan ngeluh. Tesla juga memaksimalkan aerodinamis dari mobil ini, sehingga diklaim sebagai Tesla dengan aerodinamis paling maksimal. Padahal kita sudah mengenal Tesla memang sangat kuat di bidang aerodinamis. Sekarang Tesla Model 3 yang di-upgrade ini adalah Tesla dengan aerodinamis yang paling maksimal. Untuk baterai, Tesla tidak mengganti apapun. Jadi baterainya masih menggunakan yang versi sebelumnya. Tetapi kali ini Tesla lebih memperhatikan efisiensi penggunaan baterai. Efisiensi ini sudah terdata pada fitur trip. Jadi secara otomatis mobil ini akan memberikan data efisiensi setelah melakukan perjalanan, sehingga penggunaan baterainya lebih efisien dan lebih efektif. Nah, respon setirnya ini juga sangat baik, enteng dan nggak ada delay, sehingga kalau bawa mobil ini rasanya sangat effortless. Fitur keselamatannya juga tentunya sangat diperhatikan. Apalagi mobil ini terbilang bisa melaju dengan cepat dalam hitungan detik, sehingga Tesla memberikan banyak kamera yang ditampilkan pada layar, sehingga pengemudi tahu persis keadaan jalan di sekitar mobil. Kita pencet sen, nah otomatis akan keluar tampilan seperti ini pada layar. Sen kanan, sen kiri. Saya masih belum terbiasa dengan sen sentuh seperti ini. Tapi begitu udah mengendarai mobil ini berhari-hari, mungkin nanti akan terbiasa. Pilihan akselerasi dan mode setirnya pun masih sama. Untuk akselerasi ada pilihan chill, pilihan standar, dan untuk mode setir ada comfort, ada standar, dan juga ada sport, yang membuat setir ini semakin lebih berat tentunya. Klaksonnya sekarang lebih besar. Nah, jadi makin mudah untuk digunakan. Fitur keamanan lainnya, Tesla juga selalu ada sensor bunyi kalau ada mobil yang terlalu dekat atau ketika hendak melanggar speed limit. Jadi ada sensor yang bunyi. Nah, ya juga ngomong-ngomong soal speed, top speed Model 3 kali ini dibatasi hanya 201 km per jam. Karena Tesla ingin menonjolkan efisiensi daripada mobil ini. Lagian kalau udah di atas 200 km per jam mau ngebut kemana juga kan. Jadi lebih baik diatur, di-adjust efisiensi dan kenyamanan berkendaranya. Ternyata saya juga baru sadar kalau di dalam mobil ini sekarang bener-bener sih jauh lebih kedap dibandingkan versi sebelumnya. Yang masuk suara hanya sedikit aja. Dari tadi ada motor lewat juga tidak terlalu kedengeran. Ini mau hampir sama kayak di Rolls-Royce mungkin ya. Tesla membuat Model 3 ini diklaim 30% lebih kedap suara daripada versi sebelumnya untuk angin dan ambience di jalanan, dan juga 25% lebih kedap suara dari impact suspensi pada jalanan, dan 20% lebih kedap suara gesekan ban dengan aspal. Jadi diklaim jauh lebih nyaman dan lebih kedap suara. Bahkan kalau kita bunyikan klakson seperti ini dari tadi, suara klaksonnya kecil sekali, hampir nggak terdengar di dalam kabin. Pada layar juga ada indikator sisa baterai yang disertai dengan informasi sisa kilometer yang bisa ditempuh mobil ini, dan itu cukup akurat. The new upgraded Tesla Model 3, atau kalian bisa sebut facelift atau Highland, terserah. Secara keseluruhan ini menurut saya sangat oke banget. Sangat cocok untuk menjadi mobil elektrik pertama kalian. Karena mudah untuk digunakan, nyaman untuk dibawa sehari-hari, dan juga punya efisiensi ketahanan baterai yang sangat baik. Jadi sebaiknya kalian cobain sendiri mobil ini.
yang sudah banyak banget dapat upgrade dari Tesla. Kalau mungkin Model 3 sebelumnya terasa kurang luxury, kali ini sisi premium dan luxury-nya sangat bisa saya rasakan. Sekian preview kali ini, silahkan komen di kolom komentar bagian mana yang kalian paling suka dari mobil ini. Saya Rudy Salim, sampai bertemu lagi di episode preview berikutnya.